Tema kita hari ini adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dalam bahasa Yunaninya adalah dikaiosune, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kata dikaiosune itu juga diterjemahkan keadilan. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-9. Engkau mencintai keadilan, dikaiosune, dan membenci kefasikan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 3 ayat yang ke-15, maka kita akan mendapati bahwa dikaiosune juga diterjemahkan dengan kehendak Allah. Di situ dikatakan, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh dikaiosune dari Allah. Kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikaiosune ini seringkali diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu adalah kebenaran, keadilan, dan kehendak Tuhan. Jadi boleh dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dengan lain kata keadilan, dengan lain kata kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka ini sudah hukum rohaninya akan dipuaskan. Ini sudah hukum rohaninya begitu. Nah, sekarang kita persempit untuk memudahkan kita memahami tentang Alkitab ini. Kita persempit dengan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan keadilan. Dengan lain kata, kita melihat hari-hari ini banyak orang berusaha untuk mencari keadilan. Mendapatkan keadilan. Di tempat kerja kita merasa tidak ada keadilan. Makanya orang protes. Di dalam sebuah lingkungan masyarakat merasa diperlakukan oleh pimpinan, oleh sebuah aparatur negara secara tidak adil. Oleh sebab itu, tidak heran muncul sebuah demo untuk menuntut sebuah keadilan. Ini salah satu gambar ya Bapak Ibu Saudara, foto hanya untuk memberikan ilustrasi kepada kita bahwa seringkali kita mendapati para mahasiswa ini turun ke jalan, apa yang dicari? Keadilan. Ya. Ini ada berita lain lagi mengatakan seperti ini. Mencari keadilan, seorang ibu dengan spanduk minta ketemu Presiden Jokowi, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan temukan itu banyak orang merasa diperlakukan tidak adil, banyak orang mendapatkan ketidakadilan, kemudian berusaha untuk mendapatkan apa yang disebut dengan keadilan. Dan kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat ke-6, firman Tuhan itu berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan keadilan, akan kebenaran itu. Karena hukumnya mereka akan dipuaskan. Namun Bapak Ibu Saudara, realitanya yang terjadi apa? Masih banyak pencari keadilan berakhir tidak puas. Betul enggak? Bahkan pencari-pencari keadilan ini sampai mati pun tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah,
tentunya menjadi pertanyaan kita. Waduh, nampaknya hukum rohani ini, ayat ini tidak relevan ini. Ya. Realitanya banyak orang tetap kecewa dan tidak mendapatkan keadilan dan tetap tidak dipuaskan. Namun Bapak Ibu Saudara perlu sadari bahwa sesungguhnya ayat ini tetap relevan. Kenapa ayat ini nampak tidak relevan? Karena ayat ini diletakkan pada konteks yang tidak sebenarnya. Pada konteks yang tidak tepat, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang bagaimana kita memahami konteks ayat ini pada porsinya, pada tempatnya, pada yang sebenarnya. Nah, tadi kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa dikaiosune itu diterjemahkan kebenaran, keadilan, dan kehendak Tuhan. Jadi, dikaiosune yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu Saudara, adalah mencari kebenaran dan keadilan. Yang dimaksudkan pada nats ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kamu mencari dikaiosune sesuai dengan kehendak Tuhan, hukumnya itu pasti dipuaskan. Pasti kamu ujungnya itu akan mendapatkan kepuasan, kesegaran di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa memahami ini pada porsinya, jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang yang mencari keadilan, kebenaran, namun tidak puas. Karena apa? Keadilan, kebenaran yang mereka cari, perjuangkan, bukan menurut kehendak Allah, melainkan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, ini perlu untuk kita pahami. Jadi kenapa banyak pencari keadilan itu tidak puas? Karena sebetulnya mereka berusaha hanya memuaskan hawa nafsu. Mereka tidak betul-betul mau mencari kebenaran menurut kehendak Allah, menurut versi Allah. Yakobus berkata di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demo sana, demo sini. Ya. Sebetulnya bukan mau mencari keadilan dari versi Allah, tetapi untuk memuaskan hawa nafsu kita. Demo karena marah, demo karena dengki, demo karena mau melukai, demo karena mau balas dendam. Nah, saudara tidak heran pencari keadilan ini tetap pada akhirnya tidak puas. Karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan inginkan itu adalah ketika kita mencari kebenaran, kita mencari keadilan. Demo boleh enggak? Boleh. Kamu sedang menuntut sebuah keadilan, enggak masalah. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa memahami ya sebetulnya ya. Jadi kalau kita memahami ayat ini sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan porsinya, maka kita melihat ayat ini relevan. Karena memang ayat ini berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, keadilan menurut kehendak Allah. Mereka pasti dipuaskan. Kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka, yaitu orang-orang Yahudi, tidak mengenal kebenaran Allah, dikaiosune Allah,
Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan dikayone mereka sendiri, kebenaran mereka sendiri, keadilan mereka sendiri, hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada dikayosune Allah. Mereka tidak takluk kepada kehendak Allah. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak pencari kebenaran ternyata tidak dipuaskan? Ya karena mereka hanya memuaskan hawa nafsu, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah, kebenaran Allah itu berlawanan dengan keadilan, kebenaran versi manusia. Nah, kita akan sekarang belajar dari Daud. Bagaimana satu hari Daud berusaha untuk mencari dikayosuni. Mencari keadilan, Bapak Ibu Saudara, terhadap Nabal. Nah, kita akan ikuti kisahnya. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 25 ayat yang kedua, Nabal itu disebut sebagai pengusaha kaya di Karmel. Ya. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, Nabal ini. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nah, kebetulan Daud berserta dengan gerombolannya pada waktu itu dia belum menjadi raja. Dia masih dikejar-kejar, ya saudara, oleh Saul, dan dia masih menjadi seorang pimpinan kelompok gitu ya, kelompok orang-orang tertolak begitu. Nah, Daud ini ada di Karmel juga. Dengan kebaikan hati Daud, Daud itu menjaga keamanan perusahaan Nabal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hari Nabal ini menggunting bulu domba. Lalu Daud mengutus utusannya untuk meminta belas kasihan kepada Nabal ini. Karena Daud merasa sudah berjasa nih. Tanpa diminta Nabal, dia sudah menjaga keamanan dari domba-dombanya, kambingnya. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang merampok. Daud di situ dan Daud tetap menjaga keamanan perusahaan dari Nabal. Daud mengirim utusannya untuk meminta belas kasihan. Kamu kan lagi panen ini, kamu kan lagi banyak untung ini, ya. Daud minta belas kasihan, kirim utusannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nabal ini memaki-maki utusan Daud. Kita coba lihat ya. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 10-11. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapa Daud itu? Siapa anak Isa itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku dan air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Intinya, saudara, Nabal ini memaki-maki utusan Daud. Akhirnya, saudara, Daud kecewa berat. Dan Daud berusaha untuk mencari keadilannya sendiri. Ini orang gak tahu terima kasih. Ini orang sudah aku berbuat baik tidak dibalas. Dan sepatutnya lah orang ini aku bunuh. Jadi Daud ini berusaha untuk mencari keadilannya sendiri. Dikayone sune sendiri. Dengan membunuh Nabal, saudara. Diajaklah orang-orang hebat bersama dia untuk datang, yuk kita pergi mendatangi Nabal dan membunuhnya. Saudara, waktu itu anak buah dari Nabal yang biasa menjaga kambing domba itu dengar Daud sudah siap-siap untuk datang dan membunuh Nabal. Maka anak buahnya ini datang kepada Abigail, istri dari Nabal, dan berkata, Ibu, ada orang, dia itu suka menjaga
domba-domba kami. Dan domba-domba kami tidak pernah hilang. Dan kemudian dia datang minta belas kasihan kepada Tuan Nabal. Tapi Tuan Nabal ini memaki-maki. Sekarang orang ini yang bernama Daud ini mau membunuh suamimu. Saudara, Abigail ini luar biasa. Dia ambil barang-barang roti, persediaan dari rumahnya. Kemudian dia mencari Daud. Dia datang kepada Daud. Dia sujud menyembah kepada Daud. Dia mencegah Daud untuk mencari keadilannya sendiri. Dia mencegah itu, saudara. Padahal Daud sudah dalam perjalanan menuju untuk membunuh si Nabal. 1 Samuel 25 ayat 31, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena penumpahan darah tanpa alasan, kata Abigail. Karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari dikayosuni, mencari keadilan versi manusia. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Daud membatalkan niatnya karena sikap dari Abigail ini. 1 Samuel 25 ayat 32-33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu, terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari dikayosuni. Tuhan itu sudah pakai engkau untuk membatalkan aku, mencari keadilan versi manusia, versi hawa nafsu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Nabal setelah banyak harta, banyak untung dari panennya karena potong bulu, ya, dia berpesta, wah senang-senang. Setelah pesta selesai, istrinya kemudian cerita, kamu tahu enggak, sebetulnya waktu kamu lagi berpesta, Daud itu sudah mau datang untuk bunuh kamu. Nabalnya saudara terkejut. Dan nampaknya langsung stroke pada waktu itu. Dia sakit, dia jatuh saudara. Kira-kira 10 hari kemudian Tuhan memukul Nabal sehingga akhirnya ia mati. Saudara, Daud mendapatkan dikayosuni dari Tuhan. Dikayosuni sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar, Daud ini berusaha untuk mendapatkan dikayosune versi manusia. Tapi puji Tuhan, Abigail mencegah itu, sehingga Daud membatalkan itu, dan akhirnya dia mendapatkan dikayosune versi dari Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, tidak semua kita itu pasti berakhir seperti Daud. Pembalasan langsung kelihatan. Ini kan pembalasan langsung kelihatan, saudara. 10 hari langsung Nabalnya tewas. Ya Tuhan izinkan seperti itu. Bisa juga, saudara, Nabal itu tetap sejahtera, hidupnya sampai tua, dan tetap dikecewakan. Bisa saja. Namun, saudara, sekali lagi, tetap Tuhan itu pasti memuaskan orang-orang yang mencari dikayosuni dari Tuhan. Walaupun di mata manusia, andaikan saudara,
Nabal ini tetap hidup dan tetap sejahtera. Di mata manusia, si malangnya adalah si Daud. Namun tetap saja ayat ini sudah menjadi hukum rohani. Bapak, Ibu, Saudara. Orang yang mencari dikayosune dari Tuhan, itu pasti dipuaskan. Waduh, Pak Robi, tapi realitanya Nabalnya kan mati. Nabalnya kan tidak hidup. Realita di dalam hidup saya berhadapan dengan Nabal-Nabal yang hidup. Nabal-Nabal yang berkemenangan dan sejahtera, yang nampaknya gemuk, berkelimpahan dan tidak mengalami kesusahan dan terus menindas dan menekan saya. Saudara, kita akan belajar yang kedua, tokoh yang kedua. Sampai matinya, seolah-olah di depan manusia, dia tidak mendapatkan keadilan. Namun, sesungguhnya dia mendapatkan kepuasan pada akhirnya. Siapakah itu? Ya, tadi kita sudah belajar, saudara, dikayosune itu ya memiliki 3 pengertian: kebenaran, keadilan, dan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita coba fokus pada kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, dikayosune, karena mereka akan dipuaskan. Siapa orang itu? Yang saya maksudkan nampaknya tidak menerima keadilan selama di bumi ini. Nampaknya dipandang sebelah mata. Nampaknya terbuang. Nampaknya disisihkan. Dan kalau kita baca di dalam Yesaya, mengenaskan ya. Dia itu tidak masuk hitungan. Dia termasuk di antara para penjahat. Nampaknya hidupnya sial. Matinya itu sial. Saudara bisa tahu ya siapa yang saya maksud. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini prestasi yang paling mengenaskan bagi seorang manusia. Siapa yang mau mati sebagai seorang penjahat di antara para penjahat? Menariknya, saudara, Yesus bergumul dengan dikayosune di Taman Getsemani itu. Yesus bergumul dengan kehendak Allah. Wow, saudara. Ketika dia berhadapan dengan salib, dia berkata, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Hanya dia tidak berdosa. Dia merasakan kesendirian. Dia merasakan ketika dia ada di posisi terpojok, dia butuh teman. Dia berkata kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tinggal di sini. Aku butuh teman. Tinggal di sini. Berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, saya ingat waktu papa saya sakit, ya. Sekarang papa mama saya sudah dipanggil pulang. Waktu di rumah sakit, papa saya, jangan pergi ya. Temani papa di sini. Itu sudah detik-detik terakhir. Ketika mama saya beberapa tahun yang baru dekat ini berkata kepada kakak saya, ya, kakak saya cerita, karena memang mama saya tinggal serumah dengan kakak saya, saudara, kakak perempuan. Share, jangan pergi ya, temani mama di ranjang di sini. Saudara, mirip dengan perkataan Yesus ini ya, tinggallah di sini. Kamu tidak usah pergi. Aku butuh kamu hadir dekatku. Saudara, itu sebuah perasaan yang sangat mengerikan ya, yang dialami oleh Yesus ya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Dia sedang bergumul dengan dikayosune itu, saudara.
kamu tidak usah jauh-jauh, berjaga-jaga dengan aku. Lalu ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus sedang bergumul dengan kehendak Allah ini. Dia ulangi lagi ini saudara sampai 3 kali saudara. Tuhan, kalau bisa aku mendapatkan di kayu suni versiku dia kayu suninya. Tapi sekali lagi bukan aku yang utama, tapi di kayu sunimu. Sampai 3 kali saudara. Dan apa yang didapat oleh Tuhan Yesus? Dia tetap mendapatkan salib itu. Dia harus mati di atas kayu salib itu. Namun menariknya, saudara, di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 9 kita melihat di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa saudara. Dia mendapatkan di kayu suni Allah. Dia tetap mati. Dia tidak mendapatkan di kayu suni versi manusia. Tapi dari Allah dia tetap mati di atas kayu salib. Namun Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan sebelum dia naik ke surga, dia berkata apa? Saudara, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ayat ini betul-betul relevan sekali, saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, keadilan, menurut kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini engkau sedang mencari di kayu suni itu. Carilah di kayu suni itu menurut versi Allah, dan engkau akan dipuaskan bersama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah ajar kepada kami. Jika selama ini ya Tuhan kami berusaha untuk mencari di kayu suni versi kami sendiri, ampuni kami. Tolong hari ini ya Tuhan kami untuk mencari di kayu suni versi Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan. Kalaupun kami harus mengalami nasib seperti guru kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menurut versi manusia kami tidak mendapatkan keadilan. Tapi firman-Mu ya dan amin. Orang yang mencari di kayu suni Allah akan dipuaskan. Apa yang dialami oleh guru kami, Tuhan Yesus Kristus, akan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu ini dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.